Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, senantiasa dalam lindungannya dan dalam keberkahannya. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram 1448 di hari yang ke-21 atau 22 ya. Artinya sudah 21 hari kita meninggalkan tahun 1447 dan masuk tahun yang baru. Ketika kita berbicara tentang perubahan tahun, maka sejatinya bukan hanya perubahan angka. Angka bertambah secara angka. Tapi hakikatnya sebetulnya usia kita semakin menipis. Ajal kita semakin dekat. Maka itulah di mukaddimah saya coba kutip surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah Allah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap nafsun, setiap jiwa, setiap diri, setiap pribadi masing-masing memperhatikan ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan lihat untuk besok. Ini menarik. Allah tidak bertanya apa rencana besok, tapi apa yang telah kalian siapkan setahun yang lalu. Salat kita bagaimana, puasa bagaimana, bacaan Quran kita bagaimana, hubungan kita dengan sesama kita juga bagaimana, untuk mencapai target besok. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ada enggak kita persiapan untuk target besok? Terutama ketika kita berbicara pada persoalan tahun baru Hijriah ini, sejatinya pun sebetulnya penetapan tahun baru Hijriah ini jauh ya setelah wafatnya Rasulullah. Jadi ini belum ada tahun Hijriah, belum ada. Masih yang dipakai dulu itu adalah tahun, istilahnya kalau ini kan masih Masehi. Penetapan tahun baru Hijriah itu dilaksanakan setelah tahun ke-17 hijrahnya Nabi. Ya. 17 tahun setelah hijrah Nabi. Nabi 10 tahun di Madinah, kemudian wafat digantikan Abu Bakar As-Siddiq, belum ada. Hanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab kemudian diputuskan bahwa penetapan tahun baru Islam itu hijrah Nabi. Dan ini menarik sebetulnya. Kenapa misalkan bukan lahirnya Nabi? Sebagaimana mohon maaf ya, saudara kita orang Nasrani itu kan menjadikan tahun mereka adalah lahirnya pembawa ajaran mereka. Ya.
Tapi kita tidak lahirnya Nabi sebagai tahun baru kita. Atau kenapa tidak satu peristiwa yang sangat yang sangat bersejarah dalam kaitan ibadah, yaitu Isra dan Mi'raj? Atau kenapa tidak ketika turunnya wahyu, tapi yang ditetapkan adalah hijrah Nabi? Nah, keputusan ini tentu memiliki dasar yang sangat kuat. Maka yang pertama, kenapa hijrah itu ditetapkan hijrahnya Nabi. Pertama, bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menghargai hasil karya terbaik, prestasi terbaik. Ya, prestasi. Makanya lihat di beberapa ayat, misalnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang amalnya, yang karyanya, yang usahanya, yang perbuatannya ahsan, paling baik. Bukan yang paling banyak. Dan di antara sekian peristiwa itu, dalam konteks dakwah, yang paling berhasil adalah hijrah Nabi. Coba kalau Nabi tetap di Makkah, tidak pindah ke Madinah, maka tidak ada Islam itu berkembang. Susah berkembang di sana. Maka salah satu jalan strategi untuk berkembang adalah pindah. Yang kedua, di dalam hijrah itu ada kekuatan keimanan yang sangat kokoh. Bayangkan Bapak Ibu, kalaulah bukan karena iman, tidak mungkin Nabi dan para sahabat itu mau berpindah dari satu tempat yang sudah nyaman. Ada rumah, ada tempat tinggal, ada pekerjaan, ada keluarga, ke satu tempat yang belum jelas bagaimana masa depan. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada handai taulan, tidak ada pekerjaan. Maka kalau bukan karena iman, gak mungkin Pak mau pindah. Keimanan yang kokoh. Apalagi Bapak Ibu, ketabahan, kekuatan ketabahan, keteguhan, kesabaran ada dalam hijrah. Perjalanan selama lebih daripada setengah bulan. Kalau kita buka catatan sejarah, Nabi itu berangkat sebetulnya dari Makkah menuju Madinah itu Rabu malam, tanggal 27 bulan Safar. Bulan Safar. Sampainya di Yastrib atau di Madinah, hari ini dulu Yastrib namanya. Jadi itu kalau kita hitung tahunnya adalah tanggal 12 September tahun 622 Masehi. Ya. Itu kalau kita lihat catatan sejarahnya. Nah, sampainya di Yastrib atau kota Madinah hari ini adalah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 27 September 622 Masehi. Itu Nabi sampainya. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah kok Rabiul Awal sampai di Madinah? Kenapa yang diperingati itu 1 Muharram? Ya kan menarik nih. Nabi sampainya di kota Madinah itu adalah 12 Rabiul Awal atau tanggal 27 September tahun 622 Masehi. Kenapa yang diperingatin tahun baru itu adalah 1 Muharram? Ini menarik Pak. Ya. Karena sudah menjadi ketetapan Tuhan awal bulan itu pasti Muharram. Tapi yang menjadi penetapan tahun baru Islam itu hijrahnya Nabi. Kapan Nabi hijrah? Bulan Rabiul Awal. Sampainya. Nah, tentang ketetapan bulan kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah itu jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Sudah ditetapkan Allah jumlah bilangan bulan itu 12. Kapan ditetapkan?
Yauma khalaqas samawati wal ard, pada ketika diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Nah, di hadis kemudian 4 bulan yang mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang tegak, agama yang lurus, yang qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian. Ini menarik nih, Pak. Pertama, ini bulan ada 4 yang dimuliakan. Di antara 4 itu berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ketetapan Tuhan, Muharram ini awal dari setiap bulan, dia bulan pertama. Nah, lalu Rajab yang terpisah. Rajab ini adalah bulan sebelum Sya'ban dan Ramadan. Jadi dia agak terpisah. Kalau tidak salah tuh bulan ke-7, itu bulan Rajab. Muharram itu bulan pertama. Kayak kita juga kan, Januari itu kan, kalau Masehi itu kan Januari bulan pertama. Padahal dalam beberapa literatur, Nabi Isa atau Yesus itu dalam paham mereka itu dilahirkan bulan Desember. Ada yang mengatakan bulan Oktober. Ini memang berbeda-beda. Sama juga dengan Maulid, Pak. Maulid Nabi, lahir Nabi itu juga berbeda-beda pendapat. Karena nggak ada ketetapan yang sahih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada konteks bulan yang haram inilah saya tertarik dengan pertanyaan beberapa sahabat ke Nabi. Ya Rasulullah, ayyus salah afdal ba'dal maktubah? Salat apa yang paling afdal setelah yang wajib? Nabi menjawab, salatu fi jawfil lail, salat pada pertengahan malam. Ditanya lagi, ayyus siyam afdal ba'da Ramadan? Puasa apa yang lebih afdal setelah Ramadan? Maka Nabi menjawabnya apa? Syahrullah, bulan Allah. Yang kalian menyebutnya dengan sebutan bulan Muharram. Ini menarik, Pak. Kok disebut bulan Allah, Syahrullah? Kenapa? Atau di hadis lain misalnya di dalam hadis Imam Muslim juga, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Itu di dalam hadis Muslim. Disebut syahrullah itu karena dia menjadi idhafah at-tashrif, bentuk pengagungan. Jadi jangan dipahami, oh itu bulan Allah misalnya, ini bulan Nabi, ini bulan apa misalnya, kan gitu ya. Ada bulan Allah, ada bulan Nabi, ada bulan umat, enggak. Disandarkan kepada Allah adalah untuk menunjukkan betapa mulianya bulan itu. Sama ada enggak istilah Baitullah, rumah Allah? Itu bukan berarti Allah menetap di rumah itu. Karena bait itu kan baca yabitu, ya, baitun, jamaknya buyut, buyutun itu jamaknya. Itu kan artinya menetap, bukan berarti Allah menetap di situ. Tetapi lebih kepada penghormatan, kemuliaan itu rumah. Maka disandarkan dia menjadi Baitullah, sama dengan Syahrullah. Ya. Tapi tetap siapa yang memasuki itu rumah atau itu bulan, tentu dengan hati yang bersih juga. Maka apa kata Allah lanjutannya? Janganlah kalian berbuat zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi di dalam bulan-bulan itu diri kalian. Ini menarik, Pak. Kenapa tidak janganlah kalian menzalimi orang lain? Kok diri kalian? Karena sebetulnya setiap dosa, maksiat, dan kezaliman itu sebetulnya lebih utama awalnya menghancurkan kita duluan, Pak. Dosa apa aja kita yang hancurkan. Lihat. Misalnya apa? Dengki.
iri, dengki, dendam. Itu yang dizolimi kita dulu, Pak, bukan orang lain. Coba lihat, kita dengki itu yang sakit kita. Melihat tetangga nuka mobil stres, ya kan kita yang terzolimi. Melihat tetangga nuka rumah lagi stroke, melihat tetangga kawin pulang mati jadi. Jadi ketika kita berbuat dosa, sejatinya itu diawali dengan melukai kita. Dusta. Saat kita berdusta, maka sebetulnya ketika itu kita membuat orang lain tidak percaya dengan kita. Coba lihat, apa dikira dengan kita berbuat dosa, bermaksiat, apalagi menyakiti orang lain itu akan sakit? Tidak, kita duluan yang sakit. Bahkan dengki itu, Bapak Ibu, itu di dalam beberapa hadis, itu ibarat api yang membakar kayu. Artinya apa? Amalan-amalan kita habis dimakan oleh dengki. Nah, maka diperintahkan Allah jangan berbuat zalim di bulan-bulan itu. Apa yang diperintahkan di sana? Perbanyaklah berbuat ketaatan. Maka Nabi menyebut syahrullah, bulan Allah. Maka di sana perbanyaklah puasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik lagi adalah yaitu ini menarik nih, Pak. Pada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di kota Madinah, itu kan bulan Rabiul Awal. Nah, yang menarik adalah beberapa bulan Nabi tinggal di kota Yathrib itu, Nabi itu tidak langsung berkonfrontasi, tidak langsung memaksakan, tidak langsung bermusuhan, tapi Nabi pertama mengamat-amati budaya setempat. Nabi mempelajari kondisi sosial, ekonomi penduduk setempat. Nabi mempelajari bagaimana budaya-budaya tradisi mereka. Ini hebatnya Nabi. Kenapa? Karena dakwah itu perubahan. Maka dalam melakukan perubahan, beliau pun kemudian karena kecerdasannya melakukan penelitian, melihat peta dakwah di sana. Dan 8 bulan beliau tinggal di kota Yathrib itu, beliau mampu mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang berperang selama ratusan tahun. Dan beliau memetakan siapa kelompok terbanyak di kota Yathrib. Ternyata yang terbanyak adalah kaum atau kelompok Yahudi. Yahudi yang terbanyak yang pertama. Kelompok yang kedua yang terbanyak itu adalah kaum Nasrani. Itu kalau di catatan-catatan itu sekitaran tahun 622 Masehi itu Yahudi itu lebih dari kurang lebih antara 4.000 kakak. Kemudian disusul kaum Nasrani yang 3.000 lebih sampai 3.500-an. Kemudian disusul oleh kaum Majus, ya, sampai kaum pagan, penyembah patung, berhala, batu. Itu kaum pagan. Nah, kita nggak sampai 200. Kecil kita. Ketika Nabi memetakan dakwah seperti memetakan kondisi di sana, maka tepat di bulan Muharram, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yaum Asyura. Di hari yang ke-10 di bulan Muharram, Nabi melihat kaum Yahudi berpuasa Asyura. Siapa yang punya puasa Asyura, Bapak Ibu? Yahudi, bukan Islam. Maka saya selalu mengatakan bahwa Asyura itu bukan sekedar kisah puasa. Di balik Asyura itu ada satu pelajaran dakwah, strategi yang disusun Nabi. Gak bisa langsung datang-datang menyalahkan tradisi orang, gak bisa. Di balik Asyura itu ada pelajaran tentang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Ajaklah oleh kalian ke jalan Tuhan kalian itu dengan hikmah. Di balik Asyura itu ada dialog. Ada dialog Nabi. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Nabi tidak langsung konfrontasi, Nabi tidak langsung menjudge, Nabi tidak langsung menyalahkan tradisi orang, Pak. Enggak. Enggak kayak zaman sekarang datang langsung menyalahkan orang, Pak. Oh ini bid'ah, oh ini salah, oh ini haram misalnya. Enggak. Nabi datang lalu apa kata Nabi? Mahanya. Ini apa? Bahasa kita tuh apa sih ini kalau boleh tahu? Apa yang dilakukan Nabi adalah Nabi mencoba berdialog, bertanya dahulu sebelum menjudge orang lain. Siapa tahu ada baiknya di sana. Dalam tradisi itu. Mahada kata Nabi, ini apa? Qalu, maka mereka menjawab, hada yaumun sholih. Ini hari yang baik. Lihat. Ada dialog. Nabi berdialog dulu. Dijawab oleh mereka, ini hari yang baik. Nah, lihat. Setelah itu mereka melanjutkan di mana yang disebut hari yang baik tadi. Najallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwihim. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Lihat bagaimana Nabi melihat ini. Setelah Nabi melakukan pengamatan, Nabi mempelajari situasi, kondisi dan peta dakwah di kota Yathrib, kota Madinah itu. Nabi membangun ukhuwah di sana, Nabi membangun masjid di sana. Maka Nabi kemudian melihat lagi celah dalam dakwah. Setiap sesuatu itu ada celah. Di mana celahnya? Ada satu titik temu yang beliau lihat yang bisa jadi celah. Di mana? Najallahu fihi Musa, Nabi Musa. Ini celah. Cerdasnya Nabi, Pak. Oh, di sana ada Musa. Bagaimana Islam memandang Nabi Musa, Pak? Sangat mulia. Bagaimana Islam juga memandang Nabi Isa, juga sangat mulia. Menarik Pak ya, ketika Nabi misalnya, jadi begini, di ajaran Nasrani itu enggak semua sepakat bahwa Yesus itu anak Tuhan. Enggak semua sepakat. Dan ketika Nabi datang lalu menyampaikan tentang kemuliaan Nabi Isa, lalu mengatakan bahwasanya qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Sepakat orang Nasrani. Telah di sana sehingga mereka banyak yang berpihak masuk ke Nabi. Kok benar nih? Kedatangan sosok tokoh ini belum diakui mereka waktu itu, tapi ini hebat nih. Dia datang membawa kedamaian. Buktinya apa? Dia damaikan kaum Aus dan kaum Khazraj. Dia datang tidak langsung menghantam tradisi kita, tidak langsung menyalahkan budaya kita, tapi berdialog dengan kita. Dan ternyata kemudian sosok tokoh ini pun mengatakan bahwa Yesus itu yang dia sebut sebagai Isa tadi ternyata bukan anak Tuhan. Sepakat. Nah, singkat kisah, sosok Nabi Musa adalah sosok sentral kaum Yahudi. Nah, di sana kemudian Nabi melihat ada titik temu. Nah, kita kan kebiasaan mencari titik perbedaan, Pak. Kalau kita mencari perbedaan, selamanya nggak pernah bersatu, Pak. Gimana Islam mau maju kalau kita selalu mencari perbedaannya? Ya. Di Mekah itu perbedaannya banyak, tapi kita bisa bersatu karena kita tidak pedulikan orang lain. Yang penting kita sesuaikan aja. Dan fikih itu bisa berubah. Gimana? Bihasbi taghayyuril azminah. Dengan adanya perubahan waktu. Ya, wal amkinah. Adanya perubahan tempat. Wal ahwal. Keadaan.
wan niyah, niat, wal awaid, kondisi, budaya, tradisi. Itu yang merubah. Dan kita juga kadang harus melihat pada maqasid dalam fikih, maqasid syariahnya. Maka semua bisa berubah. Tapi yang tidak akan berubah adalah pokok daripada persoalan kita. Kita sama, Pak. Nah, di sini juga Nabi melihat ada satu titik temu. Setelah Nabi melihat ada satu titik temu pada Nabi Musa tadi, Nabi coba hubungkan emosi dengan kelompok di hadapannya. Apa kata Nabi? Ana ahaqqa bi Musa minkum. Aku juga punya hak atas Musa dari kalian. Wah, ini secara emosi aku juga punya hak. Saya datang ke satu kampung. Di kampung itu ada tokoh sentral yang sangat dimuliakan, dihormati, karismatik, Pak. Tiba-tiba saya datang langsung menyerang tokoh itu. Walaupun saya benar, saya gagal. Karena dakwah itu adalah persoalan bagaimana, bukan persoalan memukul, tapi bagaimana mengambil hati dakwah. Ini yang dahulu juga pernah diucapkan oleh Natsirah, pendiri Dewan Dakwah, yang ketika beliau meninggal dunia, itu beberapa utusan kerajaan Timur Tengah datang ke Indonesia mengatakan bahwa Natsir bukan milik Indonesia saja, Natsir itu milik dunia. Apa kata Natsir? Kalau Anda berbicara dengan hati, maka yang menjawab juga adalah hati. Tapi kalau Anda berbicara dengan lisan, maka yang mendengar cuma telinga, nggak sampai ke hati. Itu gagalnya kita di situ, Pak. Maka rebut hatinya dulu. Maka Nabi di sana kemudian mencari titik temu, lalu menghubungkan secara emosi hati dengan hati. Hatinya, Pak. Ana ahaqqa bi Musa minkum. Saya datang ke sini tiba-tiba saya saya tahu siapa tokoh di sini, saya bilang malah ulun Gausidin tuh kagum benar. Orangnya, akhlaknya, pribadinya, kan gitu ya. Yang benarnya kan biasa pribadi. Kalau persoalan fikih mungkin kita bisa beda, Pak. Ketika perbedaan itu jangan langsung kita menjudge orang lain. Saya dulu ketika tugas di Tanah Bumbu, Pak ya. Berangkat itu kan pagi-pagi sebelum subuh jam 4. Setelah subuhnya pasti di jalan. Di sana ada imam yang ketika dia takbiratul ihram, dia mengangkatnya begini. Allahu Akbar. Saya belajar hadis. Semua hadis saya buka, Kutubus Sittah, saya buka Bukhari, Muslim semua. Ya, Sunan Ibnu Majah, Mustad Ahmad semua saya baca. Enggak ada. Tapi yang terbaik tadi bil hikmah. Saya coba dulu ajak diskusi. Tapi bija wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik. Pak Haji tadi lo lihat pian sembahyang nang kene. Ulun tuh biasa nang kene pang. Nah ulun betakun cara-cara ulun kah nang tersalah. Jangan salahkan sidin, ulun kah nang tersalah. Itu pernah dilakukan teknik itu oleh Hasan dan Husain. Ketika seorang kakek-kakek berudu itu tersalah, maka Hasan pun kemudian ajar ke surah adingnya, ding ikan berudu pang nang kayak kain nang itu tuh, nah kayak sidin samakan. Nah itu supaya jangan supaya jangan sidin tersinggung. Jadi yang disinggung kan adingnya. Nah, cuman kena juga bang badannya kan. Nah jadi kayak ini. Lalu kita bisa melihat jawabannya dulu, Pak. Mau lanjut atau enggak? Karena yang bagus kan diskusi yang baik. Apa ajar sidin? Nah, kenin wae sidin ini hakikatnya, ilmu hakikat munikam itu belum sampai lagi. Nah, kalau sudah itu yang dia jadikan dalil alasan, ilmu hakikat dan ikam belum sampai, berarti bukan ilmu yang diangkat.
Maka Al-Ghazali mengatakan hindari perdebatan, tinggalkan. Nabi juga perintahkan jangan berdebat, tinggalkan. Maka kalau udah begini, kada mau menang kita Pak. Menang saja. Kamu belum sampai, ya udah kada ada ilmu di sana. Maka saya bilang, oh iya Kak Pak Haji, ulun permisi, tinggalkan. Loh, kenapa enggak takut, pian enggak berani kayak debat? Enggak, saya bukan enggak berani. Kenapa? Bagaimanapun kita kalah terus Pak. Pernah enggak dulu kita belajar di sekolah SD? Cerita tentang harimau, keledai, dan raja hutan, singa. Dulu kan ada dulu waktu SD itu belajar kancil, buaya, kan ada. Itu kan ada hikmah pelajaran. Nah saya teringat pelajaran itu gini Pak. Keledai itu berhual lawan harimau. Ujar keledai, ujar harimau, ujar keledai, maunya. Ya pas harimau, maunya. Apa dai? Keledai. Rumput tuh warnanya abang lo, ujar keledai. Ada harimau hijau. Abangnya keledai, hijau. Berhual nih berdua nih kisahnya kan. Namun pengen ingat tuh kisah lagi dulu lagi SD. Zaman-zaman kita masih nangken ini nih. Nah, kayak dari cilik nih, SD. Akhirnya perdebatan ini kada habis-habisnya. Keledai mengaras. Dah harimau kita menghadap raja sudah. Rajanya singa. Wahai tuan raja, nih ulun lawan si keledai ini berdebat masalah rumput. Ujar ulun hijau, keledai mengasih abang. Nah, kayak apa? Raja. Jadi keledai yang pajuan, ya kayak apa raja yang bujuk ulun kalau jangan. Ujar singa, yang benar itu adalah keledai. Rumput itu warnanya abang. Nah, ikam harimau dihukum. Humung keledai. Woi, bangga. Harimau selesai keledai kehimungan buka datang ya ke raja kan protes. Kenapa maka pian tahu yang namanya rumput itu hijau. Ujar singa, bujur rumput hijau. Ikam tuh mawai ujar singa cerdas sebenarnya kuat. Melawani mohon maaf nih nang bungol nih gitu. Bahasa kita kan bungol dah. Keledai yang lemah, ikam sama ya hijau pada bungol kan gitu bahasanya kan. Artinya apa? Ada guna berdebat dengan orang gitu. Nah, itu yang saya pegang. Kalau ulun berdebat, bila begawi Pak. Melawan sekedar habis-habisnya kalau hakikatnya kita angkat. Ini hakikatnya aja. Sampai di kantor, ulun ketemu kawan. Dan kawan itu kebetulan adalah cucu tokoh di tempat itu. Kalau mau sebut, pasti pengen kenal. Kayaknya tokoh sangat top. Tuan guru besar. Nah, saya cerita ke dia, untung juga jangan yang kayak ini. Coba yang kayak ini, Allah kan parah lagi katanya kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ya tadi. Maka Nabi kemudian mengatakan ana ahaqqa bi Musa. Tidak sekedar hanya itu. Nabi kemudian pun mengikuti Nabi Musa puasa. Qasamahu, maka Nabi pun juga puasa. Wa amara bisiyami, dan Nabi perintahkan sahabat-sahabat berpuasa. Maka sempat puasa Asyura itu wajib. Sempat wajib. Sampai di tahun kedua Hijriyah itu datang perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nah gitu. Jadi sempat 2 kali puasa Asyura itu wajib. Setelah datang perintah puasa Ramadan itu wajib, maka apa kata Nabi? Lam yuktab alaikum siyama, tidak lagi diwajibkan kalian puasa Asyura. Wa ana shaim, tapi aku puasa. Faman syaa shauma, siapa yang hendak silakan puasa. Wa man syaa taraka, siapa yang hendak silakan tinggalkan. Nah, ini Pak. Jadi kata wajib lagi tapi sunnah. Lanjut. Berjalannya waktu, sahabat-sahabat setiap Asyura datang ke Nabi, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimul yahuda wan nasara, itu hari yang juga diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani. Apa jawab Nabi? Kada usah mau orang ikam puasa aja. Sumuhu antum,
Ikan puasa aja. Artinya apa? Kita tidak usah peduli dengan agama orang lain. Tidak usah diurusi. Kita aja. Kita ini ketujuh mengurusi orang lain. Biarkan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan urusi penyembahnya kepada selain Allah. Cuman kita ini bila ada mu'alaf ceramah tentang agamanya didatangi. Kenapa? Kita yakin nggak kita masih ke agama kita? Lalu kita mencari kesalahan, nggak usah kita peduli. Biarkan. Kenapa? Kalau kita mencela, menghina, menyambati agama orang tersinggung. Bagaimana kalau kita juga agama kita dicela orang lain? Pasti kita tersinggung. Maka jangan menyinggung agama orang lain. Urusan orang biar aja di Nabi. Cerdas Nabi mah. Kalau bilangnya ramai dulu misalnya. Saya ingat yang mengaku malam itu Ustaz Fauzan Al-Azmi mengaku putra kardinal. Saya bilang nih, orang ini cari panggung atau gimana? Sepengetahuan saya tidak ada kardinal punya bini. Kan Katolik itu enggak ada punya bini. Itu tingkat paling tinggi kardinal itu kan tingkatan bertingkat-tingkat, Pak. Kalau di agama mereka itu, kalau untuk menjadi romo, itu dia harus 6 tahun selesai filsafat dan teolog. Enggak kayak kita kan, hanya aja pasti sedikit bahasa Arab, langsung jadi ustaz. Mereka enggak. Betul-betul memahami dan menguasai teologinya. Gitu Pak. Kalau udah kita kan belajar di Fakultas Usuluddin. Ya, Usuluddin. Saya dulu Usuluddin. Sebelum ke syariah. Jadi S1 saya dulu sempat di Usuluddin. Habis itu masuk ke syariah. Sama S2 saya juga. S2 saya itu di hukum Islam sama hukum sumber daya alam. Ya, S3-nya aja cuma 1, belum selesai lagi nih. Masih dalam proses penyelesaian disertasi. Nah, kadang-kadang jamaahnya banyak. Ngapain? Karena mereka padahal sejatinya namanya bukan ini. Ceritanya panjang tuh. Dia mengaku apa? Banyak kita kadang-kadang ditipu oleh mereka. Nah, tapi udahlah, kita jangan mengurusi agama orang lain. Yang penting agama kita. Nah, perjalanan waktu kemudian sampai di tahun ke-10 Hijriah. Masih dalam hadisnya Ibnu Abbas ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisyami qalu. Ketika Nabi berpuasa Asyura dan perintahkan juga sahabat berpuasa Asyura, datanglah sekelompok sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'atimul yahuda wan nasara." Nah ini. Nabi di tahun ke-10 itu sudah kuat Islam. Sudah besar. Diakui. Bahkan banyak umat Yahudi yang walaupun semua belum berislam tapi patuh dengan Nabi. Gimana bentuk patuhnya, Pak? Dalam perang Badar itu ada orang Yahudi yang ikut membela Nabi. Dan dia terbunuh dalam perang itu. Artinya apa? Nabi dihormati oleh orang lain. Itu dihormati. Nah, maka di sini kemudian bahwa Asyura juga bukan bicara tentang puasa, dia bicara tentang strategi dakwah, dia bicara tentang dialog, dia bicara tentang hikmah, dan dia juga bicara tentang identitas kita, prinsip kita. Gimana? Di situ Nabi mengetahui keinginan sahabat. Bahwa sahabat ingin menunjukkan identitas kita apa. Disitulah kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat di tahun ke-10 Hijriah itu. Ini belum ada Hijriah, belum ada ya. Hijriah itu nanti muncul di tahun ke-17. Ini masih tahun ke-10 setelah hijrah gitu ya. Kata Nabi begini, "Idza kana al-'amul muqbil," dikalau tahun dihadap tahun depan, insyaallah sumnal yaumat tasi', kita berpuasa di hari yang ke-9 Tasu'a. Yaumat tasi', hari yang
9. Nabi tidak mengatakan ini. Artinya itu tersirat secara implisit, ya, tapi nampak bahwa tidak lagi melaksanakan puasa Asyura, tapi Tasu'a. Tapi kemudian falam yaqil amal muqbil, kata Ibnu Abbas, belum datang tahun dihadap. Ini kan Muharram, bulan Safar, Nabi sakit. Panas yang sangat tinggi. Sakit itu adalah akibat racun yang 7 tahun yang lewat dalam perang Khaybar. Nabi diberikan makanan kesukaan beliau itu adalah paha kambing yang dibubuhi racun yang sangat kuat. Sampai di sini dimuntahkan Nabi. Enggak dimakan, dimuntahkan. Tapi sisanya itu begitu kuatnya terus menghantam sistem imun Nabi. Ibaratnya ada benteng dihantam. Karena Nabi itu kuat, Pak. Nggak bisa langsung jebol. Tapi karena dihantam terus, dan terus racun itu semakin mengganas, jebol di bulan Safar. Dan kemudian sepulang Nabi dari Baqi di bulan Safar itu dalam keadaan berikat kepala, panas. Nabi nangis bukan karena panas dan sakitnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Kata Nabi, "Ini uditu, sesungguhnya aku rindu lagi itu ikhwani, untuk berjumpa dengan saudara." Apa kata sahabat? "Awalaysa nahnu ikhwanuka ya Rasul?" Bukankah kami saudaramu? "Antum ashabi, kalian sahabatku. Walakin ikhwani alladzi lam yarawun." Mereka yang tidak pernah melihat aku, tetapi beriman kepadaku, itulah saudara-saudaraku, kata Nabi. Yang dimaksudkan Nabi siapa? Kita. Nah, singkat kisah, Nabi kemudian wafat di hari Senin subuh di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu momentum hebat, Pak. Momentum Nabi pindah ke Madinah itu juga adalah tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 27 September tahun 622 Masehi, dan Nabi juga wafat itu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Itu momentum Nabi wafat. Nah, sehingga kemudian para ulama sepakat bahwa disunahkan itu kemudian Tasu'a sama Asyura. Kenapa? Karena Asyura sudah dikerjakan Nabi, Tasu'a cuma diucapkan tapi belum sempat dikerjakan Nabi. Nah, di sini kemudian saya ingin tunjukkan bahwa Islam memiliki identitas. Artinya apa? Islam itu mengajarkan keseimbangan. Ini sejalan dengan Muhammadiyah. Islam berkemajuan. Ya. Islam itu mengikuti zaman, waktu. Berkembang dia. Tidak terhenti kepada zaman unta. Di Islam, terutama kita di Muhammadiyah, mau berjanggut mau kada, nggak apa-apa. Berjanggut bagus, enggak juga nggak masalah. Mau celana betatak mau kada nggak masalah. Jadi Muhammadiyah ini jembatan. Nah, di dalamnya ada keterbukaan, tapi juga ada identitas. Ya, ini contohkan oleh Kiai Dahlan gitu. Ada dialog, ada prinsip. Ada dialog di sana, tapi kita juga punya prinsip. Di sini yang nilai tawar kita tuh tinggi. Kita punya prinsip. Kalau diplomasi itu tokoh kita yang hebat, ya Haji Agus Salim, ya itu hebat jago. Atau Bung Hatta, tokoh diplomasi yang hebat. Bagaimana diplomasinya? Menggetarkan orang kan. Saya nggak tahu kalau Jokowi ya, atau siapa misalnya. Tapi kalau tokoh diplomasi hebat itu. Kemudian ada toleransi, tapi juga tidak kehilangan akidah.
Toleransi kebablasan, Pak. Masa buka puasa di gereja? Kebablasan, nah. Kehilangan akidah. Nah, ini yang saya bilang bahwa diajarkan di Muhammadiyah itu terbuka. Terbuka. Bergaul, bekerja sama, ya kan? Tapi kokoh dalam tauhid dan sunnah. Muhammadiyah. Makanya kan muncul sekarang ini di Muhammadiyah itu misalnya dam. Dam itu kan boleh di Indonesia. Arji itu lihat, ada keterbukaan. Saya kemarin diminta oleh beberapa universitas, termasuk yang di bidang kesehatan, untuk berbicara tentang soal apa istilahnya itu khitan bagi perempuan. Khitan bagi perempuan, Pak. Nah, ini menarik sebetulnya kemarin. Jadi ada beberapa kali pertemuan, dan terakhir kemarin itu saya diminta bicara di apa namanya yang di kebidanan tuh, di Abdi Prasada kalau nggak salah. Nah itu nah ini ya, sampai Isya ya. Baik Bapak Ibu, karena Isya sampai, insya Allah nanti akan kita lanjutkan kalau ada kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.